Kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh ada bersama-sama di sini. Kami boleh menaikkan puji dan syukur kami kepada Engkau atas segala kebaikan Engkau yang Engkau berikan kepada kami hari demi hari dan menit demi menit dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri. Dan kami mau menaikkan puji dan syukur kami kepada Engkau atas semua yang boleh Engkau buat dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga mau bersama-sama membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biar akhirnya firman-Mu ini juga boleh mengingatkan kepada kami akan betapa besarnya kasih Engkau dalam hidup kami. Sehingga semua ini membuat kami melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan dalam menghidupi hari demi hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, baik dari Mika maupun dari Lukas, dan saya mengambil tema penggenapan yang digenapi dan dari janji kepada kelahiran Sang Raja Damai. Di dalam kehidupan kita ya sebagai manusia dan juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin pernah menunggu sesuatu yang mungkin merupakan janji dari seorang teman, ya. Pernah ada janji dari seorang teman, ya? Atau mungkin kita menantikan janji kesembuhan di dalam diri kita, ya. Kita sakit, lalu kita menunggu-nunggu Tuhan kapan ini bisa sembuh, begitu kan ya? Atau mungkin janji jawaban doa yang lain, ya. Misalnya yang menunggu yang belum menikah tuh menunggu jodoh, kapan nih datangnya Tuhan ya. Menunggu-nunggu gitu ya. Kok belum datang-datang misalnya gitu kan ya. Nah itu. Nah kadang kita mulai bertanya ya. Apakah janji itu akan ditepati ataukah tidak? Benar-benar ada atau enggak gitu kan ya. Menunggu itu sesuatu hal yang tidak enggak mengenakan di dalam diri kita ya. Kalau kita pernah menunggu ya, menunggu janji seseorang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bangsa Israel juga menunggu janji Tuhan akan Mesias. Dan itu bayangkan kita mungkin menunggu janji gak sampai berabad-abad ya. Gak sampai beratus-ratus tahun ya. Mungkin hanya hitungan tahun atau hitungan puluh tahun. Ya, kalau ratus tahun mungkin enggak ya, karena ratus tahun kita udah gak tahu ada di mana. ya, tapi di sini umat Tuhan menunggu berabad-abad ya, beratus-ratus tahun. Jadi kita bisa membayangkan umat Tuhan menunggu Mesias kapan datang dan belum datang. Nah, di sini kita lihat dari masa Nabi Mika. Allah menjanjikan akan lahir seorang pemimpin besar dari Bethlehem. Udah dinubuatkan ya. Namun penggenapannya baru terjadi ratusan tahun kemudian. Di masa mana? Masa Maria. Nah jadi di sini kita akan melihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang terpisah waktu ya. Beratus-ratus tahun, tapi sebetulnya saling berkaitan erat ya antara Mika dengan Lukas ini ya. Nah, di dalam Mika yang tadi kita baca, Mika 5 ayat 2 sampai 5a itu memang dinubuatkan akan adanya janji kedatangan Raja Damai. Jadi kalau kita lihat siapakah Mika? Mika itu hidup di masa kerajaan Yehuda. Yang pada waktu itu sedang mengalami kemunduran rohani. Kemunduran secara politik juga. Jadi dalam istilahnya negara tuh ya, kalau kemunduran politik bagaimana ya? Kayaknya kacau ya. Kayak kalau di Indonesia juga kan banyak misalnya isu sana isu sini gitu kan ya. Membuat rakyat juga jadi takut, gelisah ya. Nah pada masa itu
memang sedang mengalami kemunduran politik ya. Mereka pada masa Mika ada, dan lebih parah lagi mengalami kemunduran rohani. Kenapa? Di situ banyak apa? Ketidakadilan, penindasan ya. Dan juga apa? Banyak orang mengabaikan hukum Taurat pada masa itu. Jadi udah nggak peduli lagi tentang hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka hidup semaunya, mereka hidup bebas begitu kan. Tapi situasinya kan gelap ya, kacau begitu. Tapi di tengah situasi yang gelap itu, nah di sini kita lihat Allah tetap ada ya. Allah menyatakan pengharapannya kepada umatnya. Dalam ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Ya di situ ya. Nah di situ katakan bahwa ada pengharapan. Bahwa daripadamu apa? Walaupun dari yang terkecil nanti akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Nah, jadi di sini kita lihat Bethlehem itu adalah kota kecil. Dan seringkali tidak diperhitungkan kota Bethlehem itu. Kalau sekarang mah kayak kota apa ya? Meren, kota Cililin merenya di Bandung ini ya. Yang kadang kita kurang, tapi Cililin cukup terkenal justru. Tapi mungkin ada kota lagi yang enggak terkenal begitu. Ya, Sagala Herang mah dikenal tuh. Ya. Ya, jadi memang yang tidak diperhitungkan lah kota kecil gitu kan ya. Nah, tapi dikatakan bahwa dari situ akan lahir pemimpin besar. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja dunia ini. Kalau kita lihat ya, Allah itu memakai apa? Memakai yang kecil, yang dianggap hina dan sederhana. Ya. Itu kota Bethlehem. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan pemimpinnya itu apa? Yang dikatakan sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Ini bukan apa? Sekedar manusia biasa. Ya. Itu menunjuk kepada apa? Mesias yang adalah pribadi yang kekal. Yaitu menunjuk kepada Allah sendiri yang akan hadir di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Dan di situ dikatakan apa? Dia akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan Tuhan. Dan Yesus memang mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Hasil kedatangannya apa? Damai. Dia akan menjadi damai sejahtera. Bukan hanya membawa damai, tapi dia sendiri adalah damai. Damai bukan sekedar apa? Tidak ada perang, tapi damai atau shalom, pemulihan hubungan dengan Allah. Itu janji pengharapan yang luar biasa. Di tengah kekacauan, di tengah kegelapan, ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan pada waktu itu. Walaupun umatnya harus menunggu beratus-ratus tahun kemudian. Ya. Dan itulah kemudian dalam Lukas kita melihat ya. Di situ dikatakan apa? Ini sebenarnya Lukas adalah penggenapan tentang janji daripada Allah. Yang dinyatakan melalui seorang perawan muda bernama Maria. Ya, yang belum menikah. Dan di desa yang kecil juga yang namanya Nazaret. Ya. Nah, di sini kita lihat Maria itu tidak punya status sosial. Tapi dipilih untuk peran besar dalam sejarah keselamatan yang Tuhan janjikan. Ya. Pada waktu itu malaikat Gabriel membawa kabar sukacita. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya adalah Yesus. Yesus, Yesua, Tuhan menyelamatkan artinya. Ya. Jadi di sini dinyatakan apa? Bahwa dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, akan memerintah selamanya atas keturunan Yakub, ya, atas keturunan Yakub, ya, umat Allah. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah apa? Merupakan penggenapan langsung dari Mika tadi, ya. Yesus adalah raja yang dijanjikan, berasal dari Bethlehem, memerintah selamanya dan membawa damai. Nah, pada
Pada waktu itu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, apa responnya Maria? Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin? Karena dia apa? Belum bersuami dikatakannya, masih seorang perawan. Bagaimana mungkin dia akan melahirkan seorang anak? Nah, tapi pertanyaan Maria ini dengan menanyakan bagaimana hal itu mungkin? Sebetulnya itu menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya dia itu bukan tidak percaya. Dia sebetulnya ingin mengerti. Aku percaya tapi ingin mengerti bagaimana mungkin itu bisa terjadi dalam diriku. Tapi apa jawab malaikat? Roh Kudus akan turun atasmu. Ya. Sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Nah, dari situlah kemudian Maria menjawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, hambamu, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, di sini kita lihat ya, Maria apa memberikan respon apa? Respon iman dan ketaatan penuh, bahkan di dalam ketidakpastian, ya, dalam ketidakpastian bukan, tapi dengan janji yang diberikan Allah melalui malaikat Gabriel, dia belajar untuk taat, ya, percaya. Walaupun rasanya nggak mungkin, mustahil, ya, tidak pasti sepertinya ya, tapi dia belajar untuk percaya. Nah, di sini kita lihat di dalam kaitannya, dalam Mika itu adalah menubuatkan Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan pemimpinnya berasal dari purbakala, jadi memang sudah ada, yaitu Allah sendiri kan. Dan ia akan menggembalakan umatnya, dan ia akan menjadi damai sejahtera bagi umat Allah. Dan dalam Lukas kita melihat, Yesus lahir di Bethlehem. Yesus adalah anak Allah kekal adanya. Dan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dan dia itu adalah Raja damai. Ya. Jadi di sini kita lihat, Allah yang berjanji, Allah yang memberikan janjinya adalah Allah yang menggenapi, ya, yang sanggup menggenapi janjinya. Janji Allah itu kelihatannya apa? Seperti tertunda-tunda, kelihatannya ya, tertunda. Kapan. Tapi ingat, janji Allah itu tidak pernah gagal. Janji Allah tidak pernah gagal. Allah bekerja dalam kesederhanaan dan ketaatan orang-orang biasa seperti Maria. Nah, bagaimana saat ini kita dengan anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini? Ya, apakah kita bisa tetap percaya kepada janji Allah? Ya, mungkin kalau mengenai kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita katakan, oh aku tidak ragu lagi. Karena Yesus itu memang sudah lahir ke dunia ini. Yang kita akan peringati beberapa hari lagi. Kita masuk minggu Advent yang keempat. Ya. Dan janji Allah itu sudah tergenapi melalui kedatangannya ke dunia ini di dalam diri Yesus. Dan kita katakan, aku percaya kepada dia. Aku sudah membuka hatiku untuk menerima Yesus dalam hidupku. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Dan Tuhan katakan, aku sekarang sudah mati buat kamu. Tapi aku tidak mati selamanya. Aku bangkit, aku hidup, dan aku naik ke surga. Dan aku tidak meninggalkan kamu, tapi aku memberikan Roh Kudus kepada kamu, orang yang percaya. Yang akan menuntun kamu dalam setiap langkah hidupmu. Tetapi Tuhan katakan, aku akan datang kembali pada yang kedua kali. Dan ini belum tergenapi kan? Sedang menuju ke sana. Dan kita juga mungkin menunggu-nunggu. Aduh, udah lama ya janjinya ini ya. Dikatakan apa, Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Wah, itu lama banget. Kadang-kadang kapan ya Tuhan itu datang dan tergenapi bahwa dia akan datang kedua kali. Tapi kadang-kadang saya juga mikir,
Iya ya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali ya? Kita menanti. Tapi ya kapan akan datangnya? Lalu saya berpikir, udahlah, pokoknya janji Tuhan itu pasti. Kenapa kita harus pikir-pikir? Yang penting apa yang harus kita buat dalam hidup ini sesuai dengan kehendaknya, itulah yang akan harus kita kerjakan. Janji Tuhan pasti tergenapi dan kita tidak tahu. Seorang pun tidak tahu, katanya begitu kan ya. Yang penting kita percaya, gitu kan ya. Nah ini yang belum tergenapi kan, tapi kita menantikan Dia. Sehingga kita perlu menjaga kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak hidup seenaknya begitu kan ya. Gitu. Nah itu janji kedatangan Tuhan yang kedua ya. Tuhan pasti akan genapi. Tapi kadang kita berkata lagi, Tuhan oke lah, Engkau datang ke dunia aku percaya. Tapi untuk kedatangan kedua kali aku enggak tahu ya. Tapi aku percaya janji Tuhan. Tapi masalahnya sekarang aku hidup di dunia ini Tuhan. Banyak penantian yang sedang aku tunggu ya dalam hidupku sebagai manusia. Nah itu. Kadang-kadang kita juga banyak menunggu ya. Sebagai anak Tuhan. Aduh gimana rasanya begitu. Pokoknya gak enak kalau kita sedang menunggu janji seseorang. Ya, karena saya juga pernah ngalamin ya. Nah, kelihatannya Pak, janji oh iya nanti bulan depan. Oh Toto meleset. Saya bilang, weh kenapa janjinya meleset? Oh iya kenapa? Oh nanti minggu depan. Ya, Toto gak meleset lagi. Toto janji lagi, bulan depan lagi. Aduh janjinya berapa kali meleset. Karena saya berpikir, sudahlah saya mah nggak mau tunggu-tunggu lagi. Saya bilang biar aja lah sudah, saya nggak pikirin. Tapi justru ketika belajar, udahlah nggak pikirin, terserah Tuhan aja. Benar janjinya datang, gitu ya. Dan kadang-kadang banyak hal seperti itu dalam hidup kita ya. Kita menunggu-nunggu, kapan janji seseorang ya. Nah itu. Nah kalau seorang wanita, kalau bisa dekat dengan cowok, dia menunggu-nunggu. Bagaimana ini? Omongan janjinya itu bakal ditepati atau enggak? Gitu kan dia. Kok dia diam-diam aja, tenang-tenang saja. Karena kita juga nunggu. Kapan? Gitu kan ya. Kadang di ujungnya bisa, malah nggak jadi putus. Toto di ujung kadang bisa jadi, bisa gitu kan ya. Tapi istilahnya menunggu itu nggak enak. Atau sakit penyakit saya katakan ya. Tuhan, kapan saya bisa mengalami kesembuhan dari penyakit saya? Kadang-kadang kita susah hati, begitu kan ya. Kadang-kadang bisa bersedih hati kalau kita sakit itu. Ya, saya bersyukur Pak Alamta sudah Tuhan pulihkan ya sehat. Ya, operasi. Ya, kemudian ibu juga ya. Jadi ya itulah kadang-kadang manusia nggak terhindar dari sakit penyakit. Kadang ada penyakit yang bisa sembuh, kadang ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Dan kadang kita harus menanti-nantikan Tuhan, kapan aku bisa sembuh. Tapi yang jelas adalah kita harus belajar menerima kenyataan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun mungkin belum kunjung Tuhan sembuhkan atau pulihkan gitu kan. Kalau kita punya penyakit ya, yang gak bisa sembuh begitu kan ya. Nah, kenapa? Kita harus belajar menerima semua itu di dalam kehidupan kita. Ya, gak tahulah, rencana Tuhan tetap baik ya. Nah, apa janji-janji yang sedang kita tunggu sekarang ini? Mungkin ada janji yang sedang diberikan oleh teman kita, oleh pasangan kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menjanjikan sesuatu bagi kita, ya. Dan kita sedang menunggu-nunggu atau menunggu janji yang memang kayaknya sulit banget ya Tuhan. Dan kadang-kadang kita hanya melihat yang kelihatan mata. Tapi janji pemulihan itu bukan hanya janji pemulihan secara fisik ya. Secara batin juga ya, secara batin, kemudian secara hal yang menyangkut pribadi kita, kehidupan kita. Kadang kita juga ada mungkin yang menjadi kelemahan dalam diri kita, yang mengganggu hidup kita. Dan kita katakan Tuhan aku ingin bebas, aku ingin merdeka dari semua ini. Supaya aku bisa mengalami satu kehidupan yang bahagia, yang lepas, yang bebas dari semua ikatan yang mengikat aku. Tapi kok sulit banget ya? Gimana sih Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak bekerja. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya kuasa di dalam hidupku. Bagaimana ini? Aku tetap terikat gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada janji Tuhan,
Maka kita harus belajar percaya ya. Siapa yang di dalam aku akan memperdekakan kamu. Kalau kita punya janji juga dari orang, Tuhan katakan apa? Ya jangan khawatir ya. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi kita masing-masing. Jadi mungkin ada janji Allah yang belum tergenapi dalam hidup kita. Entah janji apapun ya, banyak janji dalam hidup kita ya. Nah, di sini kita lihat pertolongan, pemulihan, keselamatan orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga sedang berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Ya, aku udah selamat, tapi keluarga aku belum. Nah, saya pernah kasih kesaksian. Saya berdoa untuk papa saya 15 tahun. Dia belum percaya Tuhan Yesus, dia orang Konghucu. Saya berdoa Tuhan tolong dah. Pokoknya sebelum dia meninggal dia harus percaya Tuhan Yesus gitu kan ya. Aduh gak dijawab-jawab sama Tuhan. Terus bertahun-tahun. Baru 15 tahun kemudian hatinya terbuka. Dia mau percaya Tuhan Yesus dan dia dibaptiskan. Gitu ya. Jadi ya itulah, menunggu itu gak enak. Tapi kita percaya bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita ya, dan dia itu pasti akan menggenapi janjinya. Di dalam firman Tuhan kita melihat banyak sekali janji-janji Tuhan. Makanya kita harus belajar apa? Membaca firman Tuhan. Ketika kita putus asa, ketika kita khawatir, ketika kita takut ya, ketika hidup kita dalam gelap yang gak berpengharapan dalam hidup kita. Kita lihat janji Tuhan dalam Alkitab, banyak sekali janji Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah maju. Ya, yang jelas janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tapi mengapa Tuhan kadang seperti mengulur waktu ya, dalam menggenapi janjinya? Karena apa? Sebetulnya melalui semua itu Tuhan ingin apa? Punya tujuan yang lebih jauh, yang lebih indah, membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita, membentuk ya kepribadian kita untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus ya. Melalui semua pergumulan hidup kita, penantian kita ya, itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk hati kita ya, supaya hati kita menjadi hati yang lembut ya. Untuk apa? Hati yang rendah hati, untuk bisa menerima apa yang Dia katakan. Tapi yang jelas adalah bahwa pertolongan, pemulihan, keselamatan yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan akan menolong dan menggenapi. Jangan menyerah. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Orang yang berharap kepada Dia. Ya. Jadi kita harus belajar taat walau belum mengerti. Maria, apa dia mengerti? Menurut akal pikiran manusia, banyak sekali yang kita harapkan dalam hidup kita itu menurut pikiran atau akal budi kita. Apa mungkin Tuhan? Aku punya keinginan begini. Apa mungkin Tuhan? Ya, itu bisa terjadi. Kadang kita nggak mengerti ya situasi itu. Tapi Tuhan katakan kita harus belajar taat walau belum mengerti. Seperti Maria, walau tidak tahu semua jawabannya, dia tetap berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bisa kita mengatakan seperti itu? Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Susah loh, karena kita punya keinginan sendiri. Tapi Tuhan ingin membuat menghancurkan hati kita sampai kita bisa mengatakan, Tuhan, jadilah padaku menurut Engkau sesuai dengan rencanamu. Nah, kalau udah sampai begitu, aduh, Tuhan senang deh. Ya, kalau kita udah sampai pada tingkat itu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Nah, jadi kita belajar untuk taat. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia dipakai oleh Dia. Bukan orang yang sempurna atau tahu segalanya, tapi orang yang memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, yang percaya kepada janji Tuhan. Walaupun banyak hal tak ku mengerti, ya kan? Banyak hal dalam hidup kita gak mengerti, tapi kita harus belajar percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu, kita sekarang ini akan menghadapi Natal, ya.
Rayakanlah kita Natal dengan hati yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Natal itu bukan hanya tentang perayaan ramai-ramai secara lahiriah, tapi bagaimana kita menyambut Raja Damai di hati kita. Yang perlu kita renungkan adalah apakah Yesus sungguh sudah menjadi Raja Damai di dalam hidup kita. Itu yang perlu kita renungkan. Natal adalah saat pengharapan lama umat Tuhan itu digenapi, ya. Dan Mika sudah menubuatkannya dan Maria sudah menerimanya. Dan itu sudah tergenapi. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda menyambut Raja Damai itu dalam hidup Anda? Kalau saat ini kita juga belum membuka hati untuk Dia, biar kita membuka hati dan kita dalam hidup kita belajar percaya, taat kepada Dia, ya. Walaupun dalam hidup mungkin masih banyak hal yang belum dijawab Tuhan, yang belum tergenapi dalam hidup kita, tapi kita belajar taat dan percaya kepada Dia, ya. Karena Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Tentunya apa yang kita harapkan itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau semua apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, Tuhan itu pasti akan menjawab kita kok, ya. Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita, keinginan kita yang sesuai dengan rencananya. Tapi yang jelas, walaupun banyak sekali yang masih kita harapkan, pengharapan yang pasti adalah Yesus sudah datang ke dunia, Dia menjadi juru selamat kita dalam hidup kita, memberikan damai dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kepada kami kembali bahwa Engkau Raja Damai itu sudah lahir ke dunia ini. Dan saat ini Engkau bersedia hadir dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam kehidupan kami menyambut Natal ini juga secara khusus, sungguh damai itu boleh ada dalam hati kami. Jika saat ini masih banyak hal yang belum terselesaikan dalam hidup kami, yang kami masih sedang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, yang membuat kami hilang damai sejahtera. Tapi biarlah kiranya Tuhan, kami belajar percaya dan menyerahkan semua itu kepada Engkau, dan taat kepada Engkau dan menyerahkannya kepadamu. Dan kami boleh mengingat sesungguhnya yang terpenting yaitu Engkau sendiri sudah hadir dalam hidup kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.